Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu pasal 5. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah dan berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan keempat makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Wahyu 5 1 sampai 14. Judulnya Hanya Yesus yang Layak. "Jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda telah menang." Wahyu 5 ayat 5. Saudara yang diberkati Tuhan, pernahkah kita merasa hidup seperti tertutup? Masa depan tidak jelas, doa terasa tidak dijawab. Itulah yang dirasakan Yohanes. Ia melihat gulungan kitab rencana Tuhan, tapi tidak ada seorang pun yang layak membukanya. Dan respon Yohanes, dia menangis. Tangisan manusia. Yohanes menangis karena tidak ada yang layak, tidak ada harapan secara manusia. Ini gambaran kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Dunia tidak punya jawaban sejati. Banyak orang hari ini punya uang tapi hatinya kosong. Punya jabatan tapi hati gelisah. Punya segalanya tapi tidak punya damai. Pesannya untuk kita, tanpa Tuhan, hidup memang
layak ditangisi. Jawaban Tuhan Yesus sang pemenang. Ayat 5, jangan menangis. Kenapa? Karena Yesus sudah menang. Dia disebut singa dari Yehuda, kuasa kemenangan. Anak domba yang disembelih pengorbanan. Ini luar biasa. Yesus memang bukan dengan kekuatan dunia, tetapi dengan pengorbanan di salib. Seorang raja yang menang perang bukan dengan menghancurkan, tapi dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rakyatnya. Itulah Yesus. Yesus satu-satunya yang layak. Kenapa Yesus layak? Karena ia disembelih. Karena darahnya menebus kita. Karena dia menyelamatkan semua bangsa. Tidak ada manusia lain yang bisa. Pesan pentingnya bukan agama yang menyelamatkan, bukan kebaikan kita, tetapi hanya Yesus. Respon kita menyembah Dia. Di surga malaikat menyembah, tua-tua tersungkur, semua makhluk memuliakan Tuhan. Tidak ada yang diam, semuanya menyembah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih ragu? Masih jauhkah kita dari Tuhan, atau sudah benar-benar menyembah Dia? Hari ini Tuhan berkata, jangan menangis. Kenapa? Karena hidupmu ada di tangan Tuhan. Masa depanmu dipegang Yesus. Dia layak memegang hidupmu. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saat dunia tidak punya jawaban, Yesus adalah jawaban. Saat hidup terasa tertutup, Yesus membuka jalan. Saat kita tidak layak, Yesus membuat kita layak. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.